Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Ketua RT 3 RW 11 Kompleks Masjid Agung Banten, Hairudin, mengatakan lapak pedagang di kawasan wisata religi Banten lama tersapu hingga tak ada yang tersisa. Banyak warga yang membutuhkan makanan, air minum, air bersih, selimut, MCK, dan tenda darurat. Ia berharap agar banjir di sekitar tempat tersebut agar segera surut. Informasi lebih lengkapnya untuk update terkini mengenai kondisi banjir di sana. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda, laporan Anda. Ya, halo Tribuners. Dapat dilaporkan bahwasanya berdasarkan informasi yang saya himpun di TKP bahwasanya para korban banjir tersebut yang berada di sekitar kawasan Komplek Masjid Agung Banten Lama, mereka mengungsi sekitar pukul 4 sore begitu rekan Firda. Selain itu juga sampai saat ini mereka masih mengungsi dan mendirikan tenda-tenda darurat dan juga dibantu oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan tim SAR lainnya. Selain itu juga warga sejak malam sudah menerima bantuan dari pihak terkait, yaitu dari Polres Serang Kota. Mereka menerima bantuan makanan dan lain sebagainya. Selain itu juga sampai saat ini kondisi di sekitar sudah dibangun posko tanggap bencana, yaitu untuk menyediakan saluran bantuan makanan dan lain sebagainya. Selain itu juga berdasarkan informasi dari Wali Kota Syafruddin, hasilnya terdapat 1.500 kepala keluarga di Kota Serang yang mengungsi. Semuanya keseluruhan sebanyak 3.500 orang. Selain itu juga dari 3.500 warga tersebut terdapat 43 titik banjir di wilayah Kota Serang. Penyebab banjir tersebut diakibatkan dari intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 10 malam sampai 10 pagi di hari Selasa, menyebabkan luapan Sungai Kali Cibanten menggenang di sekitar pemukiman warga. Genangan air tersebut bervariasi dari mulai 1 meter sampai 2 meter. Selain itu juga penyebab dugaan sementara juga adanya penyebab jebolnya tanggul Sindang Heula yang menyebabkan meluapnya sungai di sekitar wilayah Kota Serang. Begitu rekan Ferda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten untuk update informasinya mengenai banjir di Serang, Banten. Dan tadi Tribuners, Milda juga sudah menghimpun keterangan dari Siti Asminah, seorang warga yang terdampak banjir. Berikut liputannya untuk Anda. Dari warga mana, Bu? Kebalen. Dari warga Kebalen. Tadi di sini kena banjir dari jam berapa, Bu? Habis dohor. Jam 11. Masih sebelum dohor udah kena di terminal situ. Itu dari luapan kali apa, Bu? Kali itu, apa namanya kali apa? PDAM, Kenari. Kali PDAM-nya kan jebol. Terus di sini ya sama jebol lagi PDAM yang di terminal. Nah, tadi banjirnya sekitar nyampe berapa, Bu, ketinggiannya? Orang di rumah masih itu ada semeteran di rumah. Semeter ya? Iya. Makanya ngungsi ke sini. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa politikus Partai Golkar Aziz Samuel dalam kasus pengeroyokan Haris pertama. Berdasarkan catatan buku daftar tamu gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, Aziz Samuel tiba di Polda Metro Jaya sekira pukul 9 pagi lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa oleh Subdit Jatan Ras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin 1 Maret 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi, laporan Anda. Baik, selamat siang Tribuners. Laporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa baru saja diumumkan hasil pemeriksaan terhadap salah satu saksi terkait dengan kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia pertama, yaitu Aziz Samuel, seorang politisi Partai Golongan Karya, bahwa pada pemeriksaan kemarin hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 bahwa penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan Aziz Samuel sebagai tersangka
pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari 12 jam itu dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Usai memeriksa Aziz sebagai saksi, penyidik langsung melakukan gelar perkara hingga kemudian Aziz ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Haris pertama. Sebelumnya juga polisi telah menangkap 5 tersangka yang dilakukan pada pekan lalu, hari Senin tanggal atau hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, di mana para tersangka itu terdiri dari 4 orang eksekutor inisial S, J, T, I, dan H, dan ada 1 orang yang berperan sebagai atau memberi perintah terhadap para eksekutor untuk menganiaya Haris pertama. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, ditetapkannya Aziz Samual sebagai tersangka ini berdasarkan 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Di antaranya terdapat keterangan dari para saksi ataupun tersangka yang sudah diperiksa dan juga bukti dari rekaman CCTV yang ada di TKP penganiayaan, yaitu restoran Garuda Cikini, Jakarta Pusat. Aziz Samual sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan pemeriksaan berita acara pemeriksaan atau BAP di hari ini, hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Tubagus juga menambahkan bahwa untuk motif ataupun peran masih didalami oleh penyidik hingga saat ini, sebab Aziz juga masih belum mengakui terkait dengan keterangan dari tersangka yang menyebutkan bahwa ia terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Haris pertama. Diketahui juga bahwa diduga kuat Aziz Samual ini berperan sebagai salah satu aktor intelektual dalam kasus pengeroyokan ini. Untuk itu, penyidik saat ini masih bekerja untuk menemukan peran ataupun juga potensi-potensi tersangka lain dalam kasus ini, sehingga semua pihak diminta untuk bersabar untuk menunggu perkembangan informasi terkait dengan kasus pengeroyokan Haris pertama. Aziz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dipersangkakan dengan pasal 55 ayat 1 junto pasal 170 KUHP dalam kasus pengeroyokan Haris pertama. Diduga peran dari Aziz menyuruh para eksekutor untuk melakukan pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yaitu ada 4 eksekutor yang sudah diamankan kepolisian. Diketahui bahwa eksekutor itu berinisial NS, JT, dan juga I dan H. Untuk NS dan JT sendiri dilakukan penangkapan pada Selasa pekan lalu, sementara untuk tersangka atas nama I atau Irfan dan juga H atau alias Harti, diketahui kedua tersangka yang berperan sebagai eksekutor ini menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Sementara untuk pengembangan kasusnya sendiri, saat ini memang penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Aziz Samual yang dikenal juga sebagai politisi Golkar untuk ditemukan apakah memang ada aktor-aktor intelektual lainnya ataupun juga motif-motif yang memperkuat bahwa dugaan pengeroyokan ini didasari oleh kepentingan internal KMPI ataupun ada motif-motif lain. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Fandi Permana, atas laporannya mengenai update terkini penetapan tersangka dari Aziz Samual yang ternyata ditetapkan tersangka karena diduga ia merupakan aktor intelektual dari kelima tersangka eksekutor. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Fandi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi Pak Kabid Humas secara kronologis sudah menyampaikan tahapannya. Sekarang saya mungkin akan lebih fokus kepada pertanyaan saja.
Yang pertanyaan yang pertama adalah tentang perannya Ajis atau AS. Rekan-rekan sekalian, tadi Pak Kabid Humas sudah menyampaikan tentang tuduhan pasalnya, yaitu 551 ke 1 junto pasal 170 KUHP. Dari pasal itu, maka perannya adalah yang bersangkutan disangkakan telah menyuruh melakukan para eksekutor untuk melakukan kegiatan pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170, yang para tersangkanya 4 orang sudah semuanya diamankan kepolisian. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa alat buktinya? Sampai dengan hasil pemeriksaan kemarin terhadap AS yang pada saat pemeriksaan saksi dan sebagai pemeriksaan tersangka masih menolak mengakui bahwa dia menyuruh melakukan. Tetapi sebagaimana pasal 184 bahwa alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat atau dokumen, kemudian petunjuk dan keterangan tersangka. Jadi apapun keterangan tersangka itu boleh saja bebas, akan tetapi penyidik telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sesuai dengan alat bukti yang dimiliki. Polres Cirebon Kota melakukan penyerahan tahap 2 berkas perkara Nur Hayati, Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat ini berkas perkara kasus tersebut telah diterima oleh Kejari Kabupaten Cirebon dan akan ditindaklanjuti untuk tahap selanjutnya. Namun Kapolres Cirebon Kota KBP Fahri Siregar memastikan kasus Nur Hayati akan dihentikan sesuai hasil gelar Bareskrim Mabes Polri dan eksaminasi Kejati Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaq yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam, laporan Anda. Ya baik Firda. Selamat siang Tribuners. Kasus yang menyeret Nur Hayati, Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Cirebon Kota resmi dihentikan setelah Kejari Kabupaten Cirebon menerbitkan surat SKP 2. Surat SKP 2 tersebut diterbitkan setelah Polres Cirebon Kota melakukan penyerahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Selasa malam. Kemudian dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menerbitkan surat tersebut dan mengantarkannya langsung ke rumah Nur Hayati di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Surat tersebut diterima oleh kuasa hukum Nur Hayati dan beberapa anggota keluarga Nur Hayati, dan Nur Hayati sendiri juga turut hadir yang sebelumnya tidak dapat ditemui karena sedang melakukan isolasi mandiri dan pada Selasa kemarin baru selesai isolasi mandiri. Bahkan dari saat penerimaan surat dari Kejari Kabupaten Cirebon tersebut, Nur Hayati sempat pingsan karena sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa akhirnya kasus atau status tersangka yang selama ini diberikan oleh penyidik Polres Cirebon Kota resmi dicabut. Dan dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kepala Kejari Kabupaten Cirebon juga menyampaikan bahwa penghentian perkara Nur Hayati dikarenakan dari berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik kepada Kejari Kabupaten Cirebon dan telah diteliti hasilnya tidak menemukan adanya niat jahat dari Nur Hayati untuk melakukan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut. Dan kedepannya dari pihak Kejari Kabupaten Cirebon setelah mengirimkan surat tersebut memastikan akan terus memproses kasus atau perkara utama yakni dugaan korupsi APBD Desa Citemu tahun 2018 hingga 2020 yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu
atas nama Supriyadi. Perkara Supriyadi tetap dilanjutkan untuk menjalani proses selanjutnya dan disidangkan, sementara perkara Nur Hayati dihentikan dan status tersangkanya resmi dicabut. Untuk langkah ke depannya dari Nur Hayati sendiri melalui kuasa hukumnya akan mengupayakan perlindungan bagi Nur Hayati sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi Supriyadi. Bahkan dari pihak kuasa hukum Nur Hayati juga terus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada Nur Hayati sebagai saksi utama yang mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Supriyadi. Bahkan dari kuasa hukum Nur Hayati juga mengupayakan agar perlindungan dari LPSK dilakukan hingga perkara Supriyadi mendapatkan inkrah atau mendapat keputusan hukum tetap berdasarkan hasil sidang di Pengadilan Kabupaten Cirebon. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Imam juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Cirebon Kota KBPM Fahri Siregar dan juga Kajari Kabupaten Cirebon Hutamrin. Berikut liputannya untuk Anda. Orang pengaduan yang diterima oleh penyidik Polres Cirebon Kota dari Ketua BPD Desa Citemu pada tanggal 23 Maret 2020 terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Supriyadi. Selanjutnya, kami penyidik Polres Cirebon Kota melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan juga mengirimkan berkas tersangka Supriyadi ke Kejaksaan dan disusul dengan berkas tersangka Nur Hayati dan dua-duanya dinyatakan P21. Saya ulangi, sudah P21 atau berkas dinyatakan lengkap. Di sini kami didampingi oleh Kapolres Cirebon Kota, di mana penanganan perkara atas nama tersangka Nur Hayati dan Supriyadi telah kami nyatakan P21. Atas kerjasama pihak Polres Cirebon Kota dan Kabupaten Cirebon, malam ini dilakukan penyerahan tahap 2 tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, sehingga kewenangan beralih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Setelah P21 tersebut dilaksanakan dengan tahap 2, kami melakukan penelitian kembali terhadap perkara atas nama tersangka Nur Hayati. Berdasarkan hasil penelitian kami, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon belum mendapatkan niat jahatnya terhadap perbuatan Nur Hayati. Gusti Pangeran Haryo atau GPH Bre Cakrahutomo Wirasujiwo resmi ditetapkan sebagai Raja Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPA Mangkunegara 10. Kabar tersebut disampaikan dalam pengumuman di Pendopo Mangkunegara ke Prabon Surakarta pada Selasa 1 Maret kemarin. GPH Bre memiliki kelayakan menjadi Raja Mangkunegara 10 yang akan dinobatkan sebagai KGPA Mangkunegara ke-10 pada Sabtu 12 Maret nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mardon, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Saya akan menyampaikan informasi terkait GP Gusti Pangeran Haryo Bre resmi ditetapkan menjadi Raja Mangkunegara 10. Gusti Pangeran Haryo atau GPH Bre Cakrahutomo Wirasujiwo resmi ditetapkan menjadi Raja Mangkunagaran atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPA Mangkunagaran Surakarta. Kabar tersebut disampaikan dalam pengumuman
di Pendopo Mangkunegaran kemarin Selasa 1 Maret 2022. KRMT Lili Priyaso Tirtodiningrat selaku pengagem Dono Satrio mengatakan pengangkatan BRI itu sebagai penerus Mangkunegaran sesuai dengan adat Mataram Islam. Lili mengatakan GBH BRI memiliki kelayakan menjadi Raja Mangkunegaran ke-10. Dia menuturkan acara penobatan GBH BRI sebagai KGPAA Mangkunegaran 10 akan dilaksanakan Sabtu depan, tepatnya 12 Maret 2022. Untuk sementara itu untuk nantinya lokasi atau bagaimana nanti sistematika penobatannya masih dalam rapat. Lalu kemudian sebagai informasi, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 atau lebih dikenal Mangkunegara 9 itu merupakan ayah dari BRI dan kemarin dikabarkan wafat tanggal 18 Agustus dikabarkan wafat beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian muncul pengumuman pada kemarin yang menetapkan Gusti B sebagai pengganti dari Gusti Jiwo atau KGBA Mangkunegaran 9. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Mardon atas laporannya. Dan tadi Tribuners Mardon juga sudah menghimpun keterangan dari KRMT Lilik Priyaso Tirtodiningrat penganggeng Wedono Satrio. Berikut liputannya untuk Anda. Lili, mungkin bisa dijelaskan acara hari ini apa? Acara hari ini itu pengumuman resmi yang mana tentang bahasa Indonesianya ya, tentang sudah adanya pengangkatan Mangkunegara 10, di mana dari para rapat kesepakatan dari sederek dalam bahwa yang dijumenengkan itu adalah Gusti Pangeran Haryo Bri Cakrautama Wirosujiwo sebagai Mangkunegara 10. Tata cara itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret. Ini merupakan hasil kesepakatan dari keluarga inti juga. Dari keluarga inti dan sederek dalam. Sederek dalam itu Dewan Pinispo ya? Bukan, tidak ada dewan di sini, Mas. Yang ada cuma sederek dalam itu dari Mangkunegara 9 Swargi sedereknya dan putra-putra sudah. Tidak ada dewan sipil tersebut, tidak ada. Semua betul-betul inti dari Mangkunegara. Pertimbangannya apa, Pak? Adat di sini begitu. Nggak ada. Jadi nggak ada dari pihak mana nggak ada. Dari serat Paliatmo itu ya? Ya. Dalam arti ini kan kapasitas calon pengageng Puro Mangkunegaran Gusti Bri memang memiliki kelayakan dan kapabilitas itu ya? Iya. Dari secara adat memang sudah tepat, dan itu saudara-saudara dari almarhum dan dari putra-putra sudah ini sesuai adat yang ada. Itu nanti tanggal 12 itu sekaligus penobatan menjadi pengukuhan, pengukuhan dengan angka 10. MN10 itu sekaligus ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke Jambi pada hari ini, 2 Maret 2022. Menparekraf dijadwalkan menghadiri kegiatan Rumah Kreatif Nekno di Dapur Kito Jambi dan beberapa agenda pendamping lainnya. Di antaranya yakni workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan Kota Jambi, Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif Indonesia di Aula Gria Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi, kemudian sosialisasi Kepman Desa Kreatif, Festival Kopi, dan pengukuhan pengurus DPD ADKI Provinsi Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Fitri Amalia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fitri, laporan Anda. Rekan Fitri, halo? Halo, rekan Firda. Ya,
Silakan laporan Anda, rekan Fitri. Terima kasih, rekan Firda. Hari ini merupakan hari pertama kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Jambi. Dan di sini Sandiaga Uno didampingi oleh staf khusus Menteri Bidang Akuntabilitas, Pengawasan, dan Reformasi Birokrasi Krisnandi, Direktur Tata Kelola Destinasi Indra Nitwa, serta perwakilan Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Menparekraf dijadwalkan menghadiri kegiatan Rumah Kreatif Nekno di Dapur Kita Jambi dan beberapa agenda pendamping lainnya. Dan baru saja untuk kegiatan di Rumah Kreatif Nekno di Dapur Kota Jambi baru saja selesai, rekan Firda. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan ada workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan Kota Jambi di Aula Gria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, sosialisasi Kepmen Desa Kreatif, Festival Kopi, dan pengukuhan pengurus DPD AKI Provinsi Jambi, bincang santai dengan pelaku parekraf Provinsi Jambi di Desa Pasir Panjang, Kota Jambi, dan makan malam bersama Gubernur Jambi. Dan kegiatan di Rumah Nekno ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, anggota Komisi DPRD, Asosiasi Penghimpunan Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Perwakilan OJK, Bank Indonesia, dan Perbankan Jambi, perwakilan dari Angkasa Pura Jambi, dan juga pegiat dan pelaku ekonomi kreatif Jambi. Di sini ada 70 pegiat dan pelaku ekonomi kreatif Jambi yang terlibat pada kegiatan hari ini. Dan untuk hari keduanya, pada hari kedua, Sandiaga Uno akan dijadwalkan untuk berkunjung ke desa wisata di Provinsi Jambi, rekan Firda. Dan pada hari ini, Sandiaga Uno menyampaikan tahun ini merupakan tahun kebangkitan untuk UMKM, kembali bangkit dan meningkatkan kembali perekonomian. Dan dia juga mengajak para UMKM untuk tetap semangat dalam meningkatkan perekonomian, baik itu di Jambi maupun di Indonesia sendiri, rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Fitri Amalia, atas laporannya. Ya, selamat bertugas. Lintas kementerian lembaga kami hadir, dan pada saat Menko Marves ke sini sudah ditetapkan bahwa Candi Muara Jambi ini akan menjadi satu kesatuan dengan pengembangan Borobudur. Jadi Pak Nadiem Makarim juga sudah hadir di sini sebelumnya, dan kita akan kolaborasi untuk memastikan universitas tertua di dunia ini menjadi suatu wisata berbasis sejarah. Nah, begitu destinasi ini ditetapkan, destinasi yang menjadi pusat wisata edukasi, produk-produk ekonomi kreatifnya seperti yang akan dikembangkan oleh Bunda Nekno ini akan tentunya meningkat konsepnya, sehingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Demikian, ada pertanyaan tadi dari Detik, silakan. Tadi nggak boleh beli tuh. Tadi saya padahal udah lihat video, kayaknya dikasih semua. Nanti saya minta Pak Bakri sama Pak Sah tadi untuk memborong. Mudah-mudahan hasilnya bisa mendongkrak jumlah omset dan lapangan kerja oleh produk UMKM. UMKM Provinsi Jambi cukup banyak Pak, dan kualitasnya juga cukup bagus. Tetapi permasalahan Pak, bagaimana usaha Bapak dari Kementerian untuk mempromosikan dan mengembangkan UMKM Jambi sendiri? Belum lama ini ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia di sini dengan teman-teman BI. Kami kebetulan sebagai ketua harian gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia akan memastikan digitalisasi dan peningkatan ekosistem ekonomi digital oleh produk-produk ini semakin kita tingkatkan. Nah, keluhan mulai dari... Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 begal berusia belasan tahun yang mencoba merampas motor petugas PPSU di Kelapa Gading akhirnya ditangkap. Keempat bandit jalanan ini ternyata berupaya merampas barang berharga korban untuk membeli sabu. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo mengatakan keempat tersangka juga dinyatakan positif metamfetamin setelah polisi melakukan tes urin terhadap mereka. Keempat pelaku terdiri dari 3 pemuda di bawah umur, yakni AZ 17 tahun, HN 17 tahun, dan JS 16 tahun. Sementara pelaku lainnya yang merupakan pemimpin komplotan begal ini ialah AP 19 tahun.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang Polres Metro Jakarta Utara pada belakangan ini baru saja menangkap 4 pelaku begal yang menyerang seorang anggota atau petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa pembegalan ini sendiri, Firda dan juga Tribuners, terjadi pada 22 Februari 2022 lalu, di mana pada saat itu korban yang bernama Aris Fajriansyah sedang berangkat untuk bekerja ke kawasan Kelapa Gading Timur, tempatnya biasa bertugas untuk menyapu atau membersihkan jalanan sehari-hari. Di tengah perjalanannya, Firda dan juga Tribuners, Aris dipepet oleh sekumpulan pelaku atau keempat pelaku ini, dan Aris juga sempat dipepet dan motornya hendak dirampas hingga akhirnya Aris dibacok oleh keempat pelaku ini. Setelah kejadian ini memang Aris sempat meminta pertolongan di sekitar lokasi, Firda dan juga Tribuners, hingga yang bersangkutan akhirnya menemui seorang petugas security dan para pelaku begal ini akhirnya melarikan diri dari lokasi tanpa berhasil merampas motor yang dibawa oleh Aris Fajriansyah, korban daripada peristiwa pembegalan ini. Setelah kejadian pada 22 Februari 2022 lalu, personil gabungan dari Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading dan Polres Metro Jakarta Utara langsung bergerak cepat menangkap para pelaku, di mana memang polisi menangkap total sebanyak 4 pelaku yang 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur dengan usia 16-17 tahun. Sementara 1 pelaku lainnya yaitu pemimpin atau kapten daripada kelompok begal ini yaitu AP berusia 19 tahun juga ditangkap dalam kasus ini. Firda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa para pelaku begal ini memang mencoba merampas motor milik korban sehingga nantinya apabila motor berhasil dirampas dan dijual, uang yang mereka terima akan dibelikan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu. Hal itu memang dapat dilihat daripada hasil tes urin yang dilakukan pihak kepolisian kepada keempat pelaku, dan memang Firda dan juga Tribuners, menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo, keempat pelaku ini dinyatakan positif metamfetamin. Firda dan juga Tribuners, keempat pelaku ini sudah ditangkap dan diamankan dan mereka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Gerald juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo. Berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaku pembegal 3 guru perempuan di Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Rejang Lebong, berhasil ditangkap aparat pada Selasa 1 Maret dini hari. Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, AKP Samson S. Hutape, membagikan video detik-detik penangkapan pelaku yang berinisial AN alias DO 19 tahun. Dalam video tersebut tampak beberapa anggota polisi berpakaian preman mengerubungi pelaku. Pelaku sudah tersudut di ujung gang buntu. Gang tersebut memiliki lebar kurang lebih 1 meter saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Romi Juniandra di sana. Silakan Romi, rekan Romi, laporan Anda. Siap. Silakan rekan Romi, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firda dan selamat siang Tribuners. Pelaku pembegal 3 guru di Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Rejang Lebong, berhasil diamankan aparat pada Selasa dini hari. Awalnya pada Senin pukul 10 malam, petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku atas nama DO alias AN ini 19 tahun sedang berada di Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Saat itu pelaku sedang bermain kartu di tempat warga yang sedang hajatan. Kemudian pada pukul 00.15 WIB, aparat mendekati pelaku.
Namun pelaku melihat kedatangan aparat dan berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah warga. Kemudian aparat mengejar pelaku dan pelaku tersudut di gang buntu, di mana akhirnya aparat berhasil mengamankan pelaku. Saat tersudut, pelaku berusaha melawan petugas sehingga menggunakan senjata tajam sehingga petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Kemudian Tribuners bahwa motor yang milik guru yang dirampas pelaku, awalnya pelaku meminta tebusan sebesar 2 juta rupiah. Namun kemudian ternyata motor tersebut telah digadaikan oleh tersangka atau pelaku kepada warga desa lain, tepatnya Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran. Sebelumnya guru korban pembegalan ini ada 3 orang, Tribuners, atas nama CDJ, EP, dan DE. Ketiganya pada Kamis 24 Februari 2022 lalu sedang pulang dari tempat tugasnya ke rumah masing-masing. Namun di wilayah Desa Apur, 3 guru perempuan ini, 2 berboncengan menggunakan 2 motor, 1 berboncengan, dihadang oleh pelaku di tengah jalan. Pelaku muncul dari dalam semak-semak. Kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan kemudian mengancam korban untuk menyerahkan 1 motor. Akhirnya pelaku melarikan 1 motor bebek milik guru yang berinisial EP. Para guru ini terpaksa menyerahkan motornya karena menganggap keselamatan mereka terancam oleh pelaku. Dan kemudian hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh aparat pada Selasa dini hari. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bengkulu, Romi Juniandra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menangkap 4 kurir sabu antar negara dan provinsi. Adapun kurir narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan adalah jaringan Malaysia-Indonesia. Mereka ditangkap di 3 lokasi yang berbeda pada 23 Januari 2022 lalu. Pertama, pihaknya menangkap tersangka Armansyah di sekitar Jalan Kolonel Yosudarso, Kecamatan Medan Utara. Motor Honda Supra X BK2033 KIH yang dikendarai Armansyah berhasil diamankan polisi, kemudian dengan 10 kg sabu-sabu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Freddy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Freddy, laporan Anda. Ya baik, Firda dan juga pemirsa, jadi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut itu menangkap 6 orang tersangka terkait peredaran narkotika. Jadi ada pun 6 orang itu ditangkap di 4 lokasi berbeda, masih di Medan, dan dari para tersangka ini Polda Sumut itu mengamankan narkotika jenis sabu itu seberat 59 kg dan ganja seberat 53 kg gitu dari para tersangka, dan mereka ini ditangkap di hari yang sama, yakni pada 23 Januari lalu. Nah, mereka ini saat ditangkap mereka mengaku menerima upah sebagai kurir. Untuk ganja itu per kilonya itu sekitar Rp200.000, sementara untuk narkotika jenis sabu-sabu mereka itu diberikan upah sekitar Rp5 juta begitu untuk sekali pengantaran. Nah, untuk narkoba jenis sabunya itu didapat dari Malaysia begitu. Jadi dari Malaysia dikirim ke Banda Aceh, lalu dikirim lagi ke Pelabuhan Tanjung Balai, kemudian barulah masuk ke Medan melalui jalur laut. Dan kemudian untuk ganja seberat 30 kilogram itu berasal dari Aceh yang dikirim langsung menggunakan mobil ke kota Medan. Nah, terhadap para tersangka ini, mereka ini untuk yang sabu-sabu itu dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2, sementara tersangka kurir ganja dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 1 ayat 5. Dan saat ini berkas mereka itu sudah dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi. Jadi mereka itu sudah ditahan dan prosesnya sedang berjalan begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Freddy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menyimpulkan keterangan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Wisnu Aji. Berikut liputannya untuk Anda. Akan total adalah 61.017,05 gram dan ganja seberat 53 gram. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan rekan-rekan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasi antik dan juga hasil pengungkapan Direktorat Narkoba selama pra-operasi antik pada bulan Januari. Mungkin demikian Pak Kabid Humas yang perlu kami sampaikan. Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmed 18 Komposit mengamankan penyelundupan 6 kardus berisi ribuan jenis kosmetik yang diduga berasal dari Filipina Selasa 1 Maret. Pasintel Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmed 18 Komposit, Letu Iriski Kurnia Hakiki mengatakan pihaknya melaksanakan patroli di area Patok 2, Desa Aji Kuning, Subatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Dari kegiatan patroli tersebut ditemukan barang berupa kosmetik sebanyak 6 dus, tepat di pos Dalduk Aji Kuning. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis, laporan Anda. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmed 18 Komposit pada Selasa tanggal 1 Maret 2022 melakukan pengamanan terhadap penyelundupan 6 kardus berisi ribuan jenis kosmetik yang disinyalir berasal dari Filipina. Pasintel Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmed 18 Komposit, Rizky Kurnia Hakiki menjelaskan penggagalan ribuan jenis kosmetik itu bermula saat pihaknya melaksanakan patroli di area Patok 2 Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Dari kegiatan patroli itu ditemukan barang berupa kosmetik sebanyak 6 dus tepat di pos Dalduk Aji Kuning. Menurut Rizky, saat ditemukan sebagian kosmetik itu sudah dirangkai menjadi satu paket dan siap dijual. Satu paket kosmetik yang dirangkai terdiri dari jenis sabun mandi, facial cream, facial toner, dan sunscreen. Kosmetik tersebut diselundupkan ke Indonesia lewat Pulau Subatik. Soal harga jual, Rizky mengaku tidak tahu persis, namun perkiraannya per paket harga jualnya sebesar 200.000. Terkait dengan kosmetik tersebut, apakah sudah terjual atau belum, kata Rizky pihaknya akan terus melakukan pendalaman. Kini 6 kardus berisi ribuan jenis kosmetik itu telah diserahkan kepada Bea Cukai Nunukan. Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Nunukan, Sri Hardi Wianto, menuturkan pihaknya akan segera menetapkan ribuan jenis kosmetik itu menjadi barang milik negara bila mana memang tidak ada pemiliknya. Dengan kata lain, kosmetik itu tidak akan dimusnahkan bila pemiliknya bisa memenuhi persyaratan impornya. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang bersangkutan dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian laporan sementara yang bisa disampaikan dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felis dari Tribun Kaltara melaporkan langsung dari Nunukan, dan tadi Tribuners jurnalis kami juga sudah menyimpulkan keterangan dari Pasintel Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmed 18 Komposit, Letu Rizky Kurnia Hakiki. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, baik, siap. Jadi kronologis dari kejadian pengamanan barang kosmetik hari ini itu bermula dari pada pagi hari sekitar kurang lebih jam 8. Itu anggota kami yang ada di SSK 1 Subatik di pos Aji Kuning itu melaksanakan kegiatan sweeping patroli di sekitar pos Dalduk kami di area Patok 2 di Desa Aji Kuning. Selanjutnya dari kegiatan kami itu terdapat laporan dari masyarakat kok ada kurang lebih 6 kardus. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Di live update kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. AKBPM, seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan, diduga meruda paksa remaja berusia 13 tahun berinisial IS. Korban berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Agung Adi Kurniawan membenarkan adanya dugaan ruda paksa yang dilakukan oleh AKBPM. Buntut dari kasus tersebut, AKBPM kini dikenai hukuman pencopotan jabatan dan penahanan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini dan juga update terkait kasus tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Said Zulfadli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Said, laporan Anda. Kasus ini bermula terungkap saat orang tua korban itu mengetahui tindak asusila tersebut, di mana saat itu di pemberitaan juga dan informasi mulai viral. Mengetahui hal tersebut, Kabid Propam Polda Sulsel langsung mengunjungi rumah korban dan memintai keterangan korban, di mana kasus ini bermula saat sang korban menjadi asisten rumah tangga atau bekerja di rumah terduga pelaku yang berinisial M, berpangkat AKBP. Itu rumah korban dan pelaku juga tak jauh, Firda. Dan setelah dia bekerja mulai pada bulan 9 tahun lalu 2021. Dengan beberapa modus, sang pelaku akhirnya berhasil melancarkan aksinya pada bulan 10 tahun 2021 lalu. Dan dari pengakuan keluarga dan kuasa hukum, itu korban sudah beberapa kali dilakukan perbuatan tidak bertanggung jawab itu. Hingga akhirnya pada kemarin kuasa hukum korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Selatan, dan menurut Kabid Propam Polda Sulsel, kasus ini akan menjadi atensi dan segera ditindaki, dan terduga pelaku juga telah diamankan di Polda Sulsel, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Said Zulfadri atas laporannya. Dan tadi Tribuner, Said juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum korban Amiruddin dan juga Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Agung Adi Kurniawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau kedatangan kami dari Bid Propam, ya utamanya adalah kami menindaklanjuti adalah yang laporan itu ya. Kebetulan sebelum kemarin yang dari pihak keluarga melapor, muncul viral sehingga tanpa ada yang memerintah pun suatu kewajiban kami untuk menindaklanjuti, melakukan pendidikan apakah benar atau tidak yang sudah dilaporkan itu. Sejauh ini bukan ini pemeriksaan atau
pertanyaan awalnya apa? Kalau untuk sementara ini ya kami masih dalami. Intinya bahwa Propam dalam ini perintah Pak Kapolri melalui Pak Kapolda dan ke saya, kita tindak tegas. Kalau nanti terbukti kita proses tuntas, baik itu pidana maupun kode etiknya. Izinkan kalau informasi awal seperti apa dari informasi di Propam? Nanti biar Pak Kabitumas saya menjelaskan ya, nanti biar satu pintu saja. Ya, kemudian data kami lempar ke Pak Kabitumas. Intinya bahwa Propam sudah mendalami. Begitu juga kami dari tadi gabung juga dari Krimum. Krimum pun juga sudah mendalami. Jadi kita secepatnya akan diproses gitu. Yang dimaksud ini dari pihak korban itu memang dari ini kesatuan apa dan pangkatnya apa dan ya? Salah satu oknum di Ditpol Air ya, karena sudah viral ini, salah satu oknum di Ditpol Air dengan pangkat AKBP dan inisialnya M. Bang, apakah sudah ada laporan terkait korban masuk ke? Kalau untuk laporan dari keluarga, setelah kami jemput bola, yang bersangkutan sudah melaporkan secara resmi ke Propam. Sebenarnya meskipun belum nggak lapor ke Yanduan, tapi dengan temuan kami buatkan laporan di model A. Oh, model A. Polda Sulawesi Selatan. Nah, tentunya kami berharap agar kasus ini menjadi atensi karena bagaimanapun juga apapun alasannya kasus ini harus ditindaklanjuti baik secara kode etik maupun secara pidana. Oleh karena itu harapan saya untuk besok agar laporan kami itu bisa diterima secara transparan dan sesuai prosedur yang berlaku. Memang kasusnya seperti apa nih? Bisa dijelaskan sedikit. Jadi intinya adalah bahwa kalau saya melihat ketika ini berlanjut pelaporan, ada kecenderungan itu selain pencabulan ya, hubungan seks di bawah umur, dan ada kemungkinan akan berkembang ke trafficking. Muhammad Yusuf, 46 tahun, seorang ex-kombatan GAM yang lebih dikenal Burak, meninggal dunia setelah ditembak di bagian lehernya saat duduk di sebuah warung kopi Desa Alungom, Kecamatan Nibong, Aceh Utara pada Selasa 1 Maret kemarin. Setelah kejadian tersebut, jasad pria asal Desa Matang Mani, Kecamatan Tanah Luas, langsung dievakuasi petugas medis Puskesmas Nibong dengan menggunakan ambulans. Burak sendiri pernah berselisih paham dengan seorang warga setempat berinisial A. Bahkan sehari sebelumnya, Burak sempat berkelahi dengan pria berinisial A tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Islami News Indonesia, ada Jafarudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jafar, laporan Anda. Baik, Firda, dapat kami laporkan kemarin tanggal 1 Maret 2022 terjadi penembakan terhadap seorang ex-kombatan GAM bernama Aim Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Burak saat duduk di sebuah warung kopi di kampungnya di Desa Alungom, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan penjelasan daripada polisi, pelaku diduga melakukan penembakan itu dengan jarak yang sangat dekat, sekitar 15 meter dari lokasi atau tempat duduknya korban. Nah, hasil daripada penyelidikan polisi, kasus ini atau motif ini ternyata ada cekcok mulut 1 hari sebelumnya, bahkan pihak aparat desa setempat itu sudah berupaya mendamaikan persoalan antara si korban dengan keluarga si pelaku, karena berdasarkan juga hasil daripada penyelidikan polisi diketahui beberapa hari sebelumnya korban mendatangi rumah dari si A ini yang diduga sebagai pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban tersebut. Nah, hasil penyelidikan polisi juga diketahui bahwa senjata yang digunakan itu adalah senjata jenis senapan angin atau juga polisi menyebutnya itu jenis senjata air gun begitu. Nah, sampai sekarang ini polisi sedang terus melakukan proses penyelidikan, mengumpulkan keterangan dan mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku yang sudah dikantongi identitasnya berinisial A, karena setelah kejadian tersebut si pelaku sudah kabur atau sudah melarikan diri dari lokasi tersebut. Informasi juga
Polres Aceh Utara bersama Polsek Nibong dan juga dibantu oleh Polda Aceh sedang terus melakukan pemburuan terhadap pelaku yang sudah kabur itu. Dapat kami laporkan juga berdasarkan keterangan dari juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA di wilayah Samudra Pasai atau di Aceh Utara ini menyebutkan bahwa di mata mereka ini sosok korban ini M. Yusuf atau yang lebih dikenal dengan nama Burak itu adalah sosok yang paling baik dan juga sosok yang tangguh ketika di masa konflik karena Burak ini termasuk yang sudah bergabung di masa konflik itu ketika memang Aceh ini sudah dilanda konflik. Dapat kami laporkan juga bahwa dari keterangan daripada pihak keluarga korban juga demikian bahwa pihak keluarga hanya mengetahui bahwa antara si M. Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Burak ini hanya sedikit berselisih paham karena ada korban ini menyebutkan kepada si A ini dengan kata-kata yang agak sedikit dengan kata-kata pungut seperti itu sehingga pihak daripada keluarga si A tidak bisa menerima dan melakukan perbuatan penembakan tersebut. Pihak keluarga berharap dan KPA juga berharap agar polisi terus mengusut tuntas kasus tersebut sehingga diketahui motif yang sebenarnya dan juga terungkap siapa saja yang pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. KPA juga menyampaikan bahwa mereka berjanji akan terus mengawasi kasus tersebut sampai dengan terungkap dan juga sampai dengan kasus tersebut dibawa nantinya ke pengadilan. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Jafar, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Jafar juga sudah menghimpun keterangan dari Nur Hayati, adik kandung dari korban Muhammad Yusuf. Berikut liputannya untuk Anda. Karena tersangka bilang ngomong ke abang saya, dia bilang orang gila. Kemudian habis itu abang sempat berkelahi, lalu abangnya pulang ke rumah. Habis itu abangnya berangkat ke kedai bawa parang, lalu sempat bertengkar sedikit. Habis itu saya kurang tahu kalau kayak gitu kan. Tahun 2021 dilaporkan angka putus sekolah atau dropout di Belitung Timur cukup tinggi. Dinas Pendidikan Belitung Timur mencatat di tingkat SMP ada 120 siswa yang memilih tidak bersekolah dan pada tingkat SMA ada lebih dari 160 siswa. Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur Sarjano menyampaikan penyebab dari banyaknya siswa putus sekolah ini adalah ketidakmauan dari siswa tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro di sana. Silakan rekan Brian. Baik, Firda, selamat siang Tribuners dan sahabat Pos Belitung di mana Anda berada. Baik Firda, itu benar sekali. Pada tahun 2021, Dinas Pendidikan Belitung Timur mencatat bahwa ada sekitar 280 siswa yang putus sekolah. Angka itu terdiri dari siswa SMP sebanyak 120 dan siswa SMA sebanyak 160. Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur, Sarjano, mengatakan bahwa penyebab dari mereka itu adalah karena ketidakmauan mereka bersekolah, bukan dari faktor ketidakmampuan ekonomi. Sarjano bilang kalau berdasarkan ketidakmampuan, pemerintah daerah bisa saja menanggulanginya, ketidakadaan buku bisa dibelikan, tidak ada seragam bisa diadakan, dan lainnya. Dia juga mengatakan bahwa masa pandemi yang mengharuskan siswa belajar dari rumah juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya putus sekolah. Menurutnya, selama siswa belajar dari rumah, pengawasan cenderung lemah, apalagi jika orang tuanya tidak menyadari pentingnya aksi pendidikan. Mengatasi hal itu, pihaknya sudah menyiapkan berbagai skenario, Firda. Mulai dari solusi jangka pendek hingga panjang. Untuk solusi jangka pendek diperuntukkan bagi siswa yang rentan DO, namun masih dalam sekolah, gitu, Firda. Namun pihaknya akan menyebarkan poster dalam solusi pendek ini. Pihaknya akan menyebarkan poster dan sosialisasi bekerjasama dengan desa-desa. Hal itu supaya pihak desa juga berkontribusi dalam melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Program Bupati Yuk ke Sekolah juga jadi salah satu solusi dalam permasalahan ini, Firda. Dan Tribuners di mana pun Anda berada. Program itu nantinya akan diwujudkan dalam upaya preventif di sekolah terhadap siswa yang rentan DO, seperti membuka ruang konsultasi dengan guru BK di sekolah. Lalu untuk solusi jangka panjang, Firda dan Tribuners di mana pun Anda berada, Sarjano bilang akan mendirikan UPT pendidikan non formal
yang negeri. UPT ini nantinya akan juga menyelenggarakan pendidikan paket bagi mereka yang tidak menamatkan sekolahnya di tingkat SD, SMP, dan SMA. UPT tersebut sedang diupayakan supaya siswa yang LIU bisa mendapatkan pendidikan kesetaraan. Dia juga ingin agar masyarakat mendukung penuh dan ikut berkontribusi dalam menangani permasalahan ini. Di hubungi terpisah, Firda, Bupati Belitung Timur Burhanuddin mengatakan prihatin terhadap fenomena ini. Menurutnya hal itu karena anak-anak sudah terbiasa memegang uang banyak dari hasil menambang. Seperti diketahui, Firda dan seluruh sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada, kondisi sosial kemasyarakatan di Belitung Timur saat ini masih didominasi oleh tambang timah rakyat. Apalagi harga timah saat ini melambung tinggi hingga 300.000 per kilogram. Burhanuddin mengimbau agar orang tua mengawasi anak-anaknya supaya tidak terlena dengan uang. Dia juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian Firda, laporan dari Belitung Timur, Randy Mantoro melaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Brian dari Polres Belitung atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Brian juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur, Sarjano. Berikut liputannya untuk Anda. DO kita itu jelas sekali kalau di dalam pandemi kemarin, dalam satu tahun itu SMP itu lebih dari 120. Lebih dari 120. SMA bahkan SMA itu paling tinggi itu ada 160-an, ada berapa itu selama SMA? 2021 Pak? Selama 2021 sih ya untuk ini. Jadi ya mungkin tadi salah satu kontribusi yang menyebabkan DO tadi karena kita menerapkan pembelajaran dari rumah tadi ya, karena pembelajaran dari rumah tadi kan kesempatan waktu mereka itu dan pengawasannya juga cenderung kurang kan ya, pengetahuan mereka ini tinggi, kemudian kesempatan untuk kerja mereka itu tinggi. Nah, dan dengan itu juga ternyata timbul masalah sosial yang lain. Apa masalah sosial yang lainnya? Pernikahan dini di Belitung Timur itu juga tinggi. Mungkin salah satu kontribusinya dari pembelajaran di rumah tadi gitu kan. Menurut saya figur yang cocok karena dia punya kompetensi, dia punya kemampuan. Wali Kota Kendari Asrun akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah resmi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kendari pada Selasa 1 Maret kemarin. Sanak keluarga dan kerabat sudah menunggu detik-detik mantan Wali Kota Kendari 2 periode itu keluar dari lapas. Selain Asrun, putranya Adriatma Dwi Putra juga resmi bebas di hari yang sama. ADP dijemput sang istri Siska Karina Imran dan para simpatisan di Rutan Kolaka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Sultra. Ada Amel Dadev yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel, laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Ya, perlu kami sampaikan, tepatnya kemarin 1 Maret 2022, mantan Wali Kota Kendari periode 2007 hingga 2012, kemudian lanjut periode 2012 hingga 2017 yaitu Asrun, dan juga anaknya yang juga mantan Wali Kota Kendari periode 2017 hingga periode 2022, Adriatma Dwi Putra. Ya, mereka dibebaskan kemarin. Dan untuk diketahui, Firda, Asrun dan ADP, sapaan akrab Adriatma Dwi Putra ini merupakan tahanan KPK sebelumnya. Ya, mereka keduanya ini merupakan tahanan KPK yang dijerat kasus ya baik. Mereka ini terlibat kasus tindak pidana korupsi dengan delik penerimaan suap sebanyak 6,8 miliar rupiah setelah dioperasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018 lalu. Ya, untuk Asrun sendiri ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendari, sementara ADP ditahan di Rumah Tahanan Kolaka. Ya, keduanya bebas bersamaan kemarin, dan mereka menggelar tasyakuran di kediaman Asrun di Jalan Syekh Yusuf Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari siang hari. Ya, terpantau dari kami, Firda, suasana di rumah Asrun kemarin sangat begitu dipadati simpatisan warga Kota Kendari yang ingin melihat langsung menyambut kedatangan Asrun dan juga ADP.
Ya, tasyakuran yang dilakukan di kediaman Asrun kemarin juga dihadiri beberapa pejabat di Sulawesi Tenggara dan juga politisi, diantaranya Kepala Kanwil dan Divisi Lapas Kemenkumham Sultra, kemudian ada anggota DPRD Sulawesi Tenggara yaitu Heri Asiku, kemudian ada Sekretaris DPD Gerindra Sultra, kemudian bahkan hadir juga Bupati Konawe Keri Saiful Konggoasa. Ya, kemarin saat ADP tiba, warga langsung berkerumun dan menyaksikan secara langsung pertemuan haru antara Asrun ADP dan sanak keluarga yang ditinggalkan selama 4 tahun terakhir ini. Ya, mereka juga berbagi cerita, Firda, selama di lapas dan rutan. Mereka, khusus Asrun sendiri lebih memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak membaca Al-Quran, menambah hafalannya, dan juga seringkali dijadikan khotib di lapas. Sementara ADP sendiri menghabiskan masa di rutan Kolaka dengan berolahraga dan juga membaca buku. Ya, kegiatan aktivitas itu mereka lakukan selama di rutan, dan mereka mengaku sebelumnya mereka tidak pernah melakukan kegiatan itu. Setelah di lapas, mereka lebih banyak menghabiskan waktu memperbaiki diri dan berharap ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, untuk ADP sendiri juga mengaku di pemilihan berikutnya di tahun 2024 tidak ada niat untuk bergabung kembali dengan partai politik atau terjun ke dunia politik, lantaran ingin fokus ke dunia bisnis. Dan ADP juga mengaku justru mendukung sang istri, yakni Siska Karina Imran, yang saat ini merupakan wakil wali kota Kendari periode 2022-2024 ini. Ya, Siska Karina Imran ini didukung oleh ADP untuk maju di Pilwali 2024 mendatang. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra, Amelda Devi atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Amelda juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Puan di atas saya. Kenapa saya bilang di atas saya? Karena dia bisa mengerjakan berbagai macam tanggung jawab secara bersamaan dalam posisinya dia sebagai perempuan, sebagai ibu, dan juga tanggung jawab yang hilang dari saya. Jadi menurut saya itu sudah luar biasa. Bang, kenangan apa yang paling tidak diingat? Kenapa? Karena menjadi pemimpin itu menjadi wali kota misalnya ya ke depannya, atau mau jadi apa? Ya itu memang perlu manajemen. Jadi dia bisa manage semua waktunya, kegiatannya bisa diatur. Itu yang penting. Teman-teman yang lupa sama abang siapa bang? Yang tadi bang. Ayam bebek sebenarnya saya bebas sih. Saya pengen pinjem tadi bajunya loh. Saya pengen pakai, cuma udah keburu langsung diajak ke sini untuk ngomong, ya udahlah. Saya tadi sempat ke dalam minta bajunya mana, baju kaos itu saya mau pakai gitu. Saya kan maunya casual aja gitu, nggak mau yang terlalu formal sekarang. Maunya santai gitu kan. Saya juga sejak di KPK banyak ketemu teman-teman. Saya banyak bertukar pikiran, teman-teman bupati, teman-teman wali kota, bahkan gubernur, menteri. Kita banyak bertukar pikiran, mereka juga bawaannya santai kok. Artinya saya harus ikhlas. Jabatan mereka lebih tinggi, Bapak. Ya, mereka lebih hebat, lebih besar, lebih tua lagi umurnya. Mereka ikhlas, saya seharusnya juga bisa ikhlas. Banjir bandang yang menerjang wilayah bagian selatan Kabupaten Sumba Timur mengakibatkan setidaknya 11 hektar lahan pertanian rusak. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Timur, Hanis Drojoro, mengatakan menyebut akibat banjir yang berlangsung pada Senin 28 Februari kemarin, 11 hektar lahan pertanian terdampak. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rian Nong yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian, laporan Anda. Selamat siang Firda dan Tribuners semuanya. Dapat saya laporkan dari Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi banjir bandang di wilayah selatan Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di 2 desa, yaitu Desa
Prai Madita dan juga Desa Ananjaki di Kecamatan Karera yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 22 yang lalu. Berdasarkan keterangan daripada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Timur, Mikael Jakalaki, akibat banjir tersebut setidaknya 11 hektar lahan pertanian yang didominasi oleh lahan persawahan rusak. Selain itu juga, Firda dan Tribunnya semua, akibat banjir bandang yang terjadi juga mengakibatkan sebanyak 150 kepala keluarga di Desa Premadita dan juga 50 kepala keluarga di Desa Ananjaki terdampak langsung banjir. Pasca banjir, Firda dan juga Tribuners semua, pemerintah kabupaten sudah mendistribusi